Oke, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tema ini saya pikirkan cukup lama ya. Berarti tahu ya, 3 minggu yang lalu saya sudah katakan temanya andalkan Tuhan. Terus saya lewat nggak berapa lama saya kontak lagi, revisi temanya andalkanlah Tuhan. Jadi lebih ada penekanannya begitu ya, andalkanlah Allah, bukan Tuhan, Allah. Nah, kita belajar dari Nabi Elisa, ya, Nabi Elisa. Wow, ini saya dapat gambarnya, memang gambarnya kartun ya, nggak ada, belum ada film dokumenternya ya yang asli dalam bentuk orang. Tapi ini sedikit banyak akan menolong kita bagaimana Elisa, seorang murid juga, seorang murid dia, ya, diasuh, dibimbing oleh Nabi Elia, ya. Kisahnya kita tahu banyak Elia seperti apa. Tapi menarik, Elisa pun minta satu hal yang nggak tahu ya, apakah ini Masyil Hasyim hari-hari ini. Apa yang dia minta kepada Elia? Berikanlah separuh rohmu, ya. Karena Elisa melihat Tuhan menyertai kehidupan Elia dengan luar biasa. Banyak mujizat dibentuk, Tuhan kasih dalam kehidupan Elia, dan itu sangat memberkati Elisa juga. Seorang hamba, seorang bujang ya. Kalau di Alkitab terjemahan baru yang lama disebut bujang biasanya ya, pembantu atau asisten begitu ya. Itu Musa punya asisten Yosua, Elia punya asisten Elisa. Dan ini menarik, Elisa pun punya hamba juga, punya murid ya. Kita simak apa yang terjadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, fakta di antara bangsa Israel, antara Israel dan Aram. Aram ini lokasinya, bangsa Aram ini tinggal di bentangan Kanaan di sebelah timur, saudara. Ya, dan ini suku bangsa yang sudah lama juga mendiami sekitar tanah Kanaan. Ya, dan di sana di era Nabi Elisa dan hambanya, ya, kita tahu orang Aram ini, kalau bahasa kerennya sekarang, kekiniannya tuh begal. Ya, hari-hari ini kreak katanya ya. Cracker gitu kan, di Semarang disebut cracker ya, begal motor ya, begal motor, begal HP ya kan, seperti itu. Nah, itu tidak terjadi zaman sekarang, zaman dulu pun sudah ada, zaman Elisa ya. Dia menghadang orang-orang Israel ya, terkhusus ya, pasukan Israel untuk dikurangi jangkauannya, supaya mereka bisa taklukkan kembali wilayah kekuasaan kerajaan Israel. Ya, Israel terpecah jadi 2. Israel selatan itu Yehuda, lalu di utara itu Israel begitu ya. Ibu kotanya di Samaria. Nah, saudara, kerajaan Israel dan Aram, ya, Aram hari ini disebut dengan Syria atau Suriah, negara Suriah sekarang ya. Dan ini menjadi menarik. Kenapa? Setiap kali ya orang Aram ingin mencegat orang Israel dalam perjalanan ya, selalu bocor. Selalu beritanya itu sudah bocor dulu. Artinya sudah dipahami, dimengerti kemana tentara Israel akan bergerak. Tentara Aram untuk mengganggu orang Israel selalu diketahui. Nah, ini menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Rupanya Nabi Elisa dikaruniai karunia yang luar biasa. Ya, secara profetik Roh Kudus itu menaungi Elisa. Dan dia bisa ngerti apa aja yang terjadi ketika Raja Aram ya, Ben-Hadad ya. Ben-Hadad ini kalau raja dulu biasanya Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2 kan, Firaun juga ya, Firaun 1, Firaun 2 ya. Ben-Hadad ini bilang, besok kita cegat mereka di wilayah ini. Tapi selalu saja Elisa bilang kepada Raja Israel, hati-hati. Ya, waktu itu Raja Yoram. Hati-hati Raja, mereka akan cegat kamu di daerah ini. Nah rupanya itu semua teratasi. Gak ada kecelakaan terjadi. Selamat begitu ya. Nah, rupanya serangan-serangan Raja Aram dan pasukan Aram itu selalu gak bisa berhasil.
Dan ini membuat Raja Aram itu begitu geram. Ini siapa ini yang jadi pembelot ya? Oh, ini pasti ada yang mendukung orang Israel ini. Orang-orang kepercayaan saya ini ada yang setia ini pasti. Ya, tetapi rupanya penasihat raja-raja, enggak. Kita ini orang-orang yang loyal kepada raja. Enggak mungkin. Tapi ketahuilah raja, ada satu pribadi yang bikin kacau, yaitu Elisa. Ya, Elisa ini. Oh, siapa pula Elisa? Ya, ini orang yang selalu kasih tahu Raja Yoram supaya hati-hati, jangan lewat sana, jangan lewat daerah ini karena kamu akan dicegat. Ya, Saudara, ini yang membuat Raja Aram akhirnya geram. Ya, dan dia berusaha untuk mencekal Elisa. Supaya Elisa ini dibatasi. Ya. Namun semuanya nggak bisa rupanya. Kenapa? Satu ketika Raja Aram ini kirim bala tentara yang sangat banyak. Pasukan tentara berkuda dan kereta kuda yang lengkap. Dia kirim untuk kepung ini Nabi Elisa. Ya, kebetulan dia ada di kota Dotan. Ya, Dotan ini nama yang unik ya. Saya baru ngeh setelah sekian tahun karena waktu dulu ketika lulus SMA ada tempat game center namanya Dotan. Namanya keren banget nih. Ternyata itu nama Alkitab ya, nama kota di Alkitab. Nah, Dotan ini kota kecil yang ada di utara Samaria, ibu kota Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ Elia sedang berada. Dan malam itu Raja Aram kirim pasukan yang sangat besar, yang banyak jumlahnya. Dia kepung kota ini. Kota ini ada di lembah. Dan pasukan ini sudah siap di sekeliling bukit di atas kota Dotan. Nah, kira-kira situasi ini bagaimana, Saudara? Pasti sangat-sangat tidak menguntungkan bagi Elisa dan hambanya. Ya. Kerap kali kehidupan kita pun mengalami yang sama, Saudara. Ya, kita minta tolong Tuhan, kita teriak minta tolong dalam tekanan, dalam himpitan, dalam pergumulan. Ya, minggu-minggu ini saya dicurhatin ya beberapa anak youth. Waduh, Om, tolong doakan ini. Oke, ya. Minggu malam, ya berarti Senin pagi ya. Wah, ini masuk rumah sakit Om. Jatuh, hidung keluar darah, telinga keluar darah. Waduh, saya udah sempat merinding juga ya. Mereka berdua, bagaimana ini Om? Coba telepon ini. Orang tua nggak bisa dihubungi. Bagaimana kontak? Kontak ini. Coba. Oke, dari jam 1 sampai jam 4 kita nggak bisa kontak. Cari telepon nggak nyambung tapi nggak diangkat ya. Baru subuh 4:30 itu tersambung, terkontak ya. Dan kita nggak pernah tahu, kehidupan pun mengajar kepada kita dalam posisi yang nggak menguntungkan. Nah, bagaimana kita menghindarinya, Saudara? Bagaimana kita bisa menghindari hal yang tidak menguntungkan itu? Oh, kadang-kadang kita berpikir, saya bisa dengan kemampuan saya, dengan pikiran saya, kepintaran saya, kecakapan saya, harta saya mungkin. Tapi sekali lagi itu enggak menjamin. Ya, Saudara. Jadi bagaimana menjamin kehidupan kita itu lancar-lancar aja? Ini enggak lancar. Tolong. Ya, bagaimana kita menjamin kehidupan kita itu baik-baik aja? Saudara, sulit ya. Kalau dibilang saya baik-baik aja enggak. Ya, kemarin Minggu ayo ikut makan gitu kan, cerita. Oke. Kita makan yuk, makan. Ya. Cerita sempat ngobrol. Lagi kerja apa, Om? Bro? Enggak. Lagi enggak kerja. Ya, beberapa minggu yang lalu Maria juga tanya, Om nggak kerja? Enggak.
lagi santai gitu kan. Kemarin siang ya satu teman lagi gimana kerjaan Ambarawa, Mas? Enggak, skip, pending aku bilang gitu. Oke, berarti you me time lah gitu dia bilang gitu ya. Ini adik mitra saya ya, mitra saya di yayasan waktu itu, dan dia sangat sering kita kontak begitu, dan ada di gereja yang dia terus tertanam dan bertumbuh di sana. You me time, ya me time dengan diri sendiri dan me time sama Tuhan, benar? Saudara, me time itu waktu kita mendekat sama Tuhan, jangan menjauh. Sepi kerjaan bukannya kita stres, ya, kita distres dengan apa yang kita alamin hingga kita lupa siapa yang menolong kita selama ini, ya. Nah, jawabannya, saudara, andalkanlah siapa? Allah. Saudara, hal yang terpenting dari kehidupan ini adalah mengandalkan Allah. Andalkanlah Allah. Saya baru cek di kamus ya, andal itu bentuk tidak baku dari handal. Ya. Handal itu artinya sanggup, mampu, bisa, punya kesanggupan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya kecakapan. Luas banget. Tapi menarik ya, tadi saya katakan kalau kita andalkan kemampuan kita, kepintaran kita, kecakapan kita, EQ kita, enggak bisa. Ya. Elisa yang sepintar itu, ya kan, bisa ngerti apa yang terjadi, planning Raja Aram, ya. Yang bisa dia bikin, yang bisa membuat dia seperti itu, yang membuat dia bisa seperti itu adalah Allah. Ya. Coba kita pikirkan. Apa kata Elisa? Ya. Yang pertama ini kita baca sama-sama saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 16a. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, lebih banyak yang menyertai kita. Jangan takut. Perkataan jangan takut ini klasik Bapak Ibu Saudara ya. Oh iya, kita sering dengar. Tapi rupanya hamba Elisa bilang apa? Celaka tuanku. Ya, di ayat sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, perikopnya itu 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 ya. Di ayat sebelumnya, ayat ke 15, celakalah tuanku. Ya, nek wong Jawa ngomong apa? Belai. Belai bos. Bosku piye iki ya kan? Kadang-kadang kita mendramatisir begitu rupa. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Celaka ki. Waduh. Ya. Tepuk jidat. Kadang-kadang kita diperhadapkan hal yang membuat kita enggak bisa memikir untuk mengandalkan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ya. Nah, ini. Nah, don't worry, no worry, be happy. Ya. Kekhawatiran, stressing itu membuat kita kehilangan apa? Sukacita dan damai sejahtera. Tadi pujian tadi aku katakan Tasya good. Take it, ya. Pujian tadi apa? Kedamaian, ya. Hanya kita temukan di dalam Allah, di dalam Tuhan. Wah, kami enggak cukup damai ya Senin pagi itu ya. Dari jam 1 sampai jam 5 saya ada di rumah sakit, Popi tumpah-tumpah, muntah terus. Waduh, saya pikir kepala pasti kena ini ya. Saya konsultasi dengan beberapa teman, ya Tasya juga cari referensi. Ini kepala pasti kena. Iya, kita khawatir sekali ya. Punggung belakang ada displacing, saya bilang pasti ada hal yang enggak wajar dari punggung Popi gitu kan. Ketika kita raba di jamah itu ada yang kayak yang meleset seperti itu, saudaraku. Nah, sukacita, damai sejahtera itu hilang ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Nah, satu hal ya,
khawatir takut, ya, khawatir takut itu menandakan kita apa? Kurang beriman. Ya, kalau nggak ingin disebut tidak percaya. Oh ya, khawatir itu menandakan kita itu meragukan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan. Nah ini menarik saudaraku, kalau kita seperti itu, kita mengalami hal yang sebaliknya. Iman kita ini pura-pura, enggak benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tuh mengecilkan Tuhan. Ya. Kita mengecilkan Tuhan. Tuhan yang kita besarkan, yang kita agungkan, yang kita dewakan, betul kan? Oh, Tuhan di atas segala Tuhan. Dewa di atas segala dewa, raja di atas segala raja. Tapi ketika kita khawatir, ketika kita takut, ya, disitulah kita mengecilkan kuasa Allah, ya. Dan apa? Sepertinya kita nggak ngelihat fakta kenyataan yang sesungguhnya. Mata kita selalu kita andalin, saudara. Mata kita yang selama ini yang menjadi parameter, betul ya, tolok ukur. Semuanya baik-baik, itu di pemandangan mata manusia, saudara. Tapi lain halnya ketika kita pakai kacamatanya Tuhan. Cara pandang Tuhan untuk kehidupan kita. Betul? Kalau kita pakai cara pandang Tuhan melihat kita terhadap kehidupan kita, pasti beda. Tuhan gak pernah jauh dari kehidupan kita. Tuhan gak pernah lupa akan janji-janjinya, menyertai, menolong kita. Ya. Nah, dalam bahasa yang lebih kasar lagi ini ya. Ya, kita menghujat Allah dalam kemahakuasaannya. Dan akibatnya apa? Kita bisa tersesat. Ya. Ini penyederhanaan yang saya sampaikan waktu di Youth. Bahkan puncaknya apa? Pemurtadan. Bisa pahami, saudara? Ketika kita lupa eksistensi Allah yang begitu dahsyat, yang luar biasa, membuat kita tuh kecil hati dan habis iman percaya kita kepada Tuhan. Wah, ini bukan lagi tertanam, bisa tercerabut, ya. Nggak mungkin bertumbuh lagi, ya. Begitu angin datang pencobaan, rubuhlah kita. Kita bukan lagi pohon yang tertanam, ya. Ilustrasinya ingat ya, pohon yang tertiup angin, ya. Waktu saya sampaikan di Youth 2 minggu yang lalu, kita nggak cukup tertanam, nggak cukup kuat berakar di dalam Tuhan kalau kita khawatir, ya. Jadi don't worry, ya, be happy. Wah, kok gampang Om, ya. Iya, saya juga pikir me time aja Mas. Oke, me time, bener juga ya. Tuhan, I love it. Aku suka saat-saat ini bahwa aku punya waktu lebih banyak lagi untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, ya. Dan saya punya waktu lebih banyak menyiapkan renungan-renungan singkat, modul-modul kecil buat adik-adik teens, ya. Karena saya berjanji untuk memperbarui itu untuk periode jangka panjang. Teens itu menarik, ada pre-teens, SMP sama teens, SMA. Jadi 6 tahun saya mau siapin itu, ya. Dan pastor juga kemarin hari Senin, ya, sempat kita komunikasi mau serius menyiapkan, ya, doktrin Kristen tuh yang sehat, yang benar seperti apa, ya. Dan ini akan mendasari katekisasi para baptis, ya. Jadi yang teman-teman yang mau baptis ikutin di YouTube, sudah nanti ke edisi yang kedua, ya, sebelum nanti baptis tanggal 17 November. Baik, saudaraku, yang berikutnya, ya, yang kedua kita baca dulu. Ayatnya masih sama sih, ya. Nah, tolong ayat yang 16 yang B, ya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow, pernyataan Elisa ini sungguh luar biasa, saudara.
Siapa yang menyertai kita? Elisa menyatakan itu. Ya, dia nyatakan ini kepada hambanya. Karena pagi-pagi hambanya bangun dan dia lihat banyak pasukan dari orang Aram sudah berkemah di sekeliling kota Dotan. Pasukan berkuda dan kereta tempurnya, kavalerinya kalau sekarang ya. Kalau TNI AD itu kavalerinya. Tank ya, tank itu yang sekarang yang canggih ya. Dulu meriam begitu ya, seperti itu. Kereta berkuda itu sudah mengepung kota Dotan. Nah, yang kedua saudaraku, yang kedua Allah itu menyertai hambanya. Ya, Allah adalah Sang Immanuel sejati. Betul? Ya. Jadi bukan Matius 1 ayat 23 saja. Anak ini akan disebut apa? Immanuel, itu merujuk pada Kristus. Tetapi di perjanjian lama Elisa sudah menyatakan yang menyertai kita lebih banyak. Ya, memang bukan pribadi Allah langsung. Tetapi dahsyat, Tuhan kirim pasukannya yang gak kalah keren dari pasukan orang Aram. Malaikat Tuhan dan pasukan berkuda yang berapi. Ya, nanti kita lihat seperti apa itu ya. Nah, Allah punya cara yang unik. Ya, tak terbatas caramu. Ya, Tuhan punya cara-cara yang luar biasa, saudara. Kita gak pernah tahu. Akal kita ini sangat terbatas, betul? Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa punya cara yang di luar pemikiran kita. Cara-cara Tuhan itu sungguh ajaib. Ya, dan di luar jangkauan pikiran kita. Gak bisa terselami. Itulah Allah kita. Ya, Allah yang nampaknya jauh, transenden, yang jauh di atas. Ya, tapi Allah yang imanen, yang ada dengan kita. Dia Sang Immanuel yang sejati ya. Nah, bala tentara Allah ini lebih keren, saudara. Ya, lebih hebat. Lebih hebat. Elisa punya pengalaman yang luar biasa dengan Elia, seniornya. Ya, sebelum Elia dijemput Tuhan dengan kereta kuda berapi juga. Ya, aku minta separuh rohmu. Ya, lalu itu dimanifestkan dalam jubah Elia yang ditinggalkan bagi Elisa. Saudara, hidup kita pun ya sama. Kita butuh kehadiran Allah lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Oh, dahsyat. Enggak ada yang bisa mampu kalahkan kita. Ya. Saudara, Allah itu setia, ya, dan Allah itu tekun, ya, menantikan kembalinya kita. Oh ya, saudara, ingat kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kalau kita meleng sedikit, Tuhan pasti tarik. Amin. Karena Roh Kudus sudah memeteraikan kita sebagai miliknya, dan Tuhan gak mau kehilangan satu jiwa pun, ya. Tuhan Yesus pernah berkata bukan, lebih baik kehilangan tidak satu pun domba yang terhilang intinya ya. Walaupun satu hilang dia cari gitu kan intinya ya. Saudara, Tuhan sangat sayang kehidupan kita. Ya. Walaupun hamba Elisa ini masih minim pengalaman, ya. Pengalaman profetik, pengalaman yang penuh mujizat, ya. Tapi Elisa sudah punya pengalaman bersama Elia. Ya, tapi perhatikan, Tuhan gak mau berhenti sampai di situ. Tuhan juga pingin hamba ini bertumbuh juga, mengenal Allahnya. Keren banget. Saudara, ini saya dapati ya, pemuritan yang luar biasa ya. Elia ke Elisa, lalu ke hambanya. Wow. Biasanya kalau di Alkitab catat paling 2 aja ya. Tapi ini turun ke generasi cucunya Elia, berarti kan cucu murid gitu ya. Nah, di sini saya rindu. Pastor juga komit untuk kita kerjakan bersama ke depan, baik di kelompok dewasa, di kelompok youth, teens, bahkan pemuritan itu harga mati. Ya. Mengalami Tuhan itu hal yang esensi. Anak-anak Tuhan
kalau nggak mendapati pengalaman yang spesial dengan Tuhan, artinya apa? Kita nggak punya relasi yang dekat. Begitu ada angin datang, kita bisa tercabut. Itu bahaya ya. Nah, penyertaan dan pemeliharaan Allah itu sempurna. Sungguh. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan gak tanggung-tanggung, dan Tuhan pelihara sungguh-sungguh kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Yang ketiga, saudara. Ya. Wah, ini sorry ya, karena gambarnya sih keren. Saya dapatin, saya paling senang gambar ini. Jalan ya. Salah. Oke. Kita dulu baca ayatnya ya. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya baca ini merinding, serius. Saudara, kalau kita disertai Tuhan, disertai malaikatnya, pasukan bala tentara Allah, sama seperti Yakub, ya, disertai oleh bala tentara Allah, hingga disebut apa? Mahanaim, ya, pasukan bala tentara Allah. Wow, unbeatable, amin. Tak terkalahkan, untouchable, nggak bisa tersentuh, musuh nggak bisa sentuh, nggak bisa kalahkan. Ini luar biasa. Ini nggak mungkin musuh patahkan, ya. Tapi menarik. Elisa memberi teladan yang terbaik bagi kita. Ini yang ketiga, saudara. Tetap apa? Panjatkan doa. Ya, berdoalah Elisa. Ya, Elisa tetap berdoa, saudara. Ya, kenapa? Ia menyadari keterbatasan manusia. Ia menyadari keterbatasan manusia. Dia tahu dia nggak sanggup. Tanpa pertolongan Tuhan dia nggak sanggup. Bayangkan, ini special agent ya yang dikirim buat Elisa. Wah, pasukan kalau sudah masuk pasukan kereta berkuda, ini sudah kavaleri yang udah paling top. Ya di TNI AD pasukan kavaleri ini yang paling penghancur ya, destroyer begitu. Ya sama. Bayangkan, Elisa cuma berdua tapi dikepung sekeliling kota Dotan sama pasukan ya the best dari Aram. Ya, dia tahu keterbatasan hidupnya. Ya. Namun dia tahu, dia sadar juga bahwa Allah itu berkuasa. Allah sanggup dan Allah tidak terbatas. Unlimited. Ya, kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasin, saudara. Kalau engkau pakai hidupmu, engkau serahkan hidupmu, engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhanmu, Tuhan pakai hidupmu, wow, pasti Tuhan kerjakan yang dahsyat bagi hidupmu. Tuhan rindu engkau juga menjadi Elisa di zaman akhir ini, yang berdoa, yang terus menyatakan kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan lewat hidupmu. Ya, nah hidup pasti akan lebih baik, itu pasti. Hidup yang disertai Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kuasa Tuhan, itu pasti lebih baik. Elisa nggak pernah khawatir. Dia tahu hambanya ini kurang pengalaman kan. Tapi dia bilang jangan kamu khawatir. Ya, hidup itu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pasti tidak akan mengalami kesukaran. Tidak akan mengalami kesulitan. Ya, saudara, permuliakanlah Tuhan, ya, lewat kualitas iman kita. Kalau imanmu sungguh-sungguh engkau taruh kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, ya, niscaya Allah dipermuliakan. Bisakah kita memikirkan hidup kita seperti itu? Ya, hidup kita ini
bisa dibilang kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Ya, saya cerita tadi sore ini sama Uci. Ya, minggu ini kita kehilangan senior kita. Ya, angkatan 88 itu 8 tahun di atas saya. Jadi umur masih 50-an tahun. Ya. Lalu angkatan 92 itu umur baru 50, ya 50 plus 51 mungkin. Sudah panggil pulang. Dalam 1 minggu, saudara. Ya. Hidup kita di dunia ini tuh terbatas. Jadi, ayo. Berikanlah hidup kita, muliakanlah Tuhan lewat hidup kita. Lewat karya kita. Ya. Walaupun Tuhan mau datang, ya kan lagi rame nih. Ini saya amatin, bukan hanya pastor yang bicara tentang akhir zaman ya. Beberapa hamba Tuhan di YouTube itu juga banyak bicara tentang kedatangan Tuhan. Eskatologi tadi saya sempat diskusi sama Pak Dwi ya. Ini menarik. Waktu Tuhan, tanda-tanda zaman sudah dekat. Ya, Tuhan mau datang, iya. Ya, eskalasi politik ya, situasi yang memanas di Timur Tengah. Ini juga suatu penanda yang harus kita cermati. Ya, hendaklah engkau bijak. Ya, kalau engkau bijak, permuliakan Tuhan lewat hidupmu. Jangan main-main dengan hidup kita yang singkat ini, saudara. Ya, pakai hidup kita. Minta Tuhan perlengkapi, pakai hidup kita ya. Nah, saudara, keselamatan sudah Allah jamin ya lewat doa yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, kalau kita hands up, kalau kita mengakui keterbatasan kita, Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan turun tangan bantu kita. Ya, Elisa tahu nggak mungkin nih kayaknya Tuhan. Walaupun dalam hati kecilnya, oh di sini akhir hidupku. Ya, sudah dikelilingin sama pasukan musuh. Tapi saudara, dia katakan apa? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari yang mereka punya. Ini pernyataan iman. Ya. Ini juga pernyataan doa. Nah, ini kita summary aja ya dari apa yang disampaikan oleh Elisa. Ya, mengapa kita mengandalkan Allah? Karena kita tahu bahwa Allah bisa dipercaya. Tadi pujiannya relate banget, saya katakan. Tasya ini relate banget. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satu yang kupercaya. Ya. Yang kedua apa? Reliable. Satu-satu yang kuandalkan. Allah itu bisa diandalkan, saudara. Saat jalan kita buntu, Tuhan buka jalan. Saat kita mengalami kesukaran, Dia beri kemudahan. Saat pintu tertutup, Dia bukakan pintu bagi kita. Tinggal bagaimana kita berdoa. Ya. Ataukah kita masih yang ketiga ini, capability kita ya lebih besar dari kapasitas yang Tuhan punya. Ini yang paling bahaya. Allah itu Allah yang capable, Allah yang cakap, Allah yang mampu, ya, dan Allah yang sanggup. Kalau kita selalu mengandalkan kepikiran kita, kehebatan kita, kecakapan kita, kepintaran kita, atau relasi kita, oh ini yang ngeri ya. Sekarang kan gitu kan, punya relasi gitu kan, semua akses lebih mudah. Tapi kemarin kita bingung Tasya, bagaimana kita kontak mamanya ini ya? Ya, coba telepon Tasya. Mungkin Tasya pernah kontak-kontak gitu kan. Terus tanya-tanya saudara kita tuh yang di Kalimantan gitu kan. Tengah malam itu bingung gitu. Udah pergi sana. Nanti Om minta susul ke rumah sakit. Ya, sampai seperti itu ya. Karena siapa yang ada di sana? Oh, Bapak kos. Ya sudah segera ke sana. Tukar posisi ya. Bapak kos ini umur 68 tahun, temenin Popi ya, tumpah-tumpah gitu, kita juga kasihan. Bapak pulang saja. Kita temani sini ya. Saudara, bagaimana juga kita? Ya, walaupun kita pintar, kita hebat, kita punya diperhadapkan rekan kita dalam kesusahan, di mana kepedulian kita, disitulah sesungguhnya kemanusiaan kita diperhadapkan. Betul? Kalau engkau nggak peduli dengan sesamamu, dipertanyakan kasihmu. Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, kasih kepada Allah secara vertikal itu juga harus seimbang dengan kasih kita kepada sesama kita. Ya, saudara, selamat ya mengandalkan Allah
ya. Sebab dia sangat dapat apa? Dipercaya, diandalkan, dan dia sanggup apa? Menjamin kehidupan hambanya dalam perkenanan dia. Betul? Ya. Ini luar biasa. Kalau kita memikirkan, merenungkan, saya tuh gak habis pikir saudara. Ya, 3 minggu yang lalu Tuhan mau sampaikan apa Tuhan, sampaikan apa Tuhan. Saya temukan, ingat kisah ini, Elisa dengan hambanya yang masih muda, yang gak punya pengalaman, tapi di situ kita diajar Tuhan untuk kita tetap terus mengandalkan Tuhan, karena dia pribadi yang bisa dipercaya. Ya, trust. Kita bisa menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ya, dan dia bisa diandalkan. Reliable. Kita bisa menaruh penuh apa yang kita khawatirkan, kita takutkan hanya kepada Tuhan. Dan dia capable, dia sanggup, dia bisa angkat hidupmu, hidup Anda dan hidup saya untuk memberi kemenangan demi kemenangan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati